karena menurut saya sambal terasi itu pakai jengkol, pakai ikan asin, enak sekali. Oh iya teman-teman, tadi kan saat saya lagi makan saya kan ingin bilang kalau saya itu pengen cerita sesuatu, tapi nanti setelah saya makan. Soalnya kalau saya cerita pas saya makan, saya takutnya nanti nafsu makan saya hilang. Sebetulnya ini ceritanya agak sedikit sedih, entah lebay, entah gimana ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman menilai aja ya. Tapi kalau saya nggak cerita, saya ngerasa sangat-sangat terbebani. Saya itu pengen cerita aja gitu, nggak tahu kenapa, agar saya itu lebih lega sedikit ya teman-teman ya. Semalam kan saya posting foto dan kata-kata, saya itu sebetulnya sedikit galau, stres, juga sedikit bingung ya teman-teman ya. Jujur aja semalaman itu saya galau sekali dan sangat-sangat stres sekali. Kenapa? Ini masalah channel YouTube saya ya teman-teman ya. Jujur aja mungkin saya orangnya kurang bersyukur atau gimana, tapi di sini saya udah merasa sangat-sangat bersyukur. Cuman tiba-tiba semalam itu saya galau gini teman-teman ya. Kemarin itu kan, dari kemarin-kemarin biasanya saya itu kan upload video itu selalu ramai. Tiba-tiba semalam saat saya upload video udah 1 hari 2 hari, videonya nggak ramai teman-teman, penontonnya segitu-segitu aja. Sebetulnya kejadian ini itu udah biasa ya teman-teman ya. Dari dulu saya itu kan nge-YouTube itu udah 1 tahun lebih lah gitu ya. Sebetulnya di dulu-dulu juga gitu ya teman-teman ya, paling penonton saya hanya 100-an lebih. Tapi kan sebelum puasa ini penonton saya lumayan banyak ya teman-teman ya, di atas 1.000. Jadi kemarin pas saya upload video beberapa hari yang lalu, tiba-tiba penonton saya hanya nonstop 100-an. Pokoknya intinya nggak sampai 200 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jujur aja saya itu sedikit sedih, kecewa, terus gimana ya. Tapi saya juga nggak bisa memaksakan. Mungkin video saya yang kurang bagus, atau memang mungkin belum rezeki saya. Tapi di sini yang membuat saya itu lebih kecewa dan lebih stres bukan karena video saya nggak laku ya teman-teman ya, nggak ada yang nonton ya. Soalnya video yang nggak ada yang nonton itu saya udah biasa ya. Di awal-awal nge-YouTube nggak ada juga yang nonton saya. Tapi kenapa saya stres kemarin video saya nggak ada yang nonton? Karena gini ya teman-teman ya, saya itu kan udah daftar. Kalau nge-YouTube itu mungkin ada teman-teman di sini yang nggak paham. Kalau kita nge-vlog itu, kalau sudah memenuhi persyaratan kita harus mendaftar. Jadi saya udah mendaftar. Saya itu udah mendaftar dari 2 minggu sebelum bulan puasa. Jadi saya itu sudah 3 kali penolakan, terus yang keempat kalinya dalam proses sampai 3 bulan lebih. Sebetulnya saya stres juga ya teman-teman ya. Dan akhirnya karena saya nggak terlalu paham mungkin, atau entah karena saya terlalu bodoh, ya udah akhirnya saya cari-cari orang yang bisa membantu saya dalam mendaftar Google AdSense. Untuk teman-teman yang nggak paham ya nanti aja ya saya jelasin maksudnya. Teman-teman boleh komen di bawah kalau teman-teman ingin tahu penjelasannya lebih detail. Ini untuk teman-teman yang nggak nge-YouTube ya. Bagi teman-teman yang udah paham nge-YouTube pasti dia tahu. Sebetulnya yang banyak gagal di Google AdSense ini nggak hanya saya ya teman-teman ya, banyak, tidak hanya saya. Tapi karena saya sudah mencari orang, terus orang itu udah 1 bulan saya cari orang, akhirnya saya dapat ya teman-teman ya. Terus setelah saya dapat orangnya, kita chat-chatan, cerita-cerita, terus saya kasihlah semua data-data saya, channel saya sama orang itu. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari Google AdSense saya berhasil gitu. Tapi yang bikin saya stres itu ialah membayarnya teman-teman. Saya sudah tahu sejak awal kalau itu dibayar. Awal perjanjian 350.000 saya sudah tahu, tapi setelah nego akhirnya abangnya mau 150. Tapi mungkin karena saya yang kurang mengerti maksud kata-kata abang itu, entah gimana saya nggak tahu. Setelah 2 hari tadi kan saya pikirnya hanya 150.000, ternyata setelah selesai si abang minta 350.000. Sebetulnya awalnya saya kaget, tapi ini mungkin kesalahan saya teman-teman ya. Saya tidak menyalahkan si abang itu, mungkin saya yang kurang mengerti atau yang kurang nyambung dari kata-kata beliau. Terus ini itu sudah 2 hari ya teman-teman ya, entah 2 hari entah 3 hari. Jujur aja ya teman-teman ya, saya itu nggak ada uangnya untuk bayar. Saya itu stres sekali. Kalau saya nggak bayar nggak mungkin. Emang ada sih yang bilang nggak usah dibayar, nggak usah gini, nggak usah gitu. Tapi saya tidak orang yang seperti itu ya teman-teman ya. Kalau orang sudah nolong kita, pastinya kita akan
membalas budi lah gitu ya. Memang ada yang bilang gak usah bayar, gak usah gini, gak gitu. Soalnya kan saya cerita ya teman-teman ya ke teman-teman YouTube lainnya, itu terlalu mahal, itu begini, itu begitu. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi itu nggak mungkin ya teman-teman ya. Walaupun seberapa pun, memang 350.000 itu sangat besar menurut saya untuk saya pribadi. Kalau saya punya uang pasti saya tetap bayar ya teman-teman ya, tapi saya betul-betul nggak punya uang sama sekali. Jadinya akhirnya saya stres sendiri ya teman-teman ya. Semalaman saya susah tidur, saya stres, saya galau karena gini ya teman-teman ya, saya tipe orang kalau udah bilang iya bang, memang saya nggak janjiin sama itu abang, tapi saya bilang iya bang nanti saya bayar. Tapi pas dengar 350 itu saya stres ya teman-teman ya, jujur aja saya stres. Saya sudah mencoba mencari uangnya kemana-mana, udah coba pinjam, udah coba gini, udah coba gitu, tapi saya nggak dapat. Jujur aja pokoknya intinya saya stres ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, saya itu mau curhat di mana, bagaimana. Akhirnya saya curhat di sini. Saya curhat di sini tidak bermaksud apa-apa ya teman-teman ya, juga tidak bermaksud untuk meminta-minta atau gimana, enggak. Saya di sini curhat hanya sekedar murni ingin curhat dari hati saya aja. Karena saya nggak tahu ya mau cerita sama siapa selain sama teman-teman semua yang ada di rumah dan sama suami saya sendiri. Saya cerita juga sih sama teman-teman terdekat, tapi nggak semua. Ya yang namanya cerita nggak semua bisa kita omongin ya teman-teman ya. Saya takut nanti orang salah sangka gitu dengan saya. Suami juga bilang sabar aja, nanti ada uang saya bayar, saya cari. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman ya, tadi pagi saya chat itu si abang, saya bilang sama dia, saya bilang saya itu nggak ada uang segitu 350.000. Saya betul-betul nggak ada. Saya udah coba usahakan cari kesana kesini, cari pinjaman, tetap nggak dapat. Dan akhirnya si abang bilang ya udah bayar 150.000 aja. Sebetulnya abang ini baik ya teman-teman ya, baik sekali. Tapi saya tetap menjadikan itu sebuah beban dalam pikiran saya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kepikiran aja gitu, nggak tenang aja gitu. Soalnya si abangnya kayaknya sedih juga. Ya pasti kita tahu lah ya teman-teman ya. Ya yang tadinya kan katanya 3,5, tiba-tiba saya nggak ada uang. Tapi jujur aja ya teman-teman ya, dari awal memang dia bilang 3,5. Terus saya bilang saya nggak ada uang. Terus dia bilang ya udah 150 aja. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman ya, mungkin saya yang kurang nyambung dengan perkataan abang itu, atau memang pokoknya intinya mungkin saya ya teman-teman ya, saya yang tidak nyambung dengan kata-kata abang itu. Saya pikir tadi memang hanya 150.000 aja setelah selesai gitu, setelah selesai semuanya. Ternyata ya itu ya teman-teman ya 3,5. Saya mungkin yang kurang paham pas saat komunikasi, jadi ya nggak apa-apa. Terus ya udah, saya hanya berdoa aja, semoga nanti saya ada uangnya dan saya akan tetap membayar si abang, walaupun abangnya bilang iya nggak apa-apa, kata dia kan 150 aja. Tapi ya pastinya dia antara ikhlas dan nggak ikhlas ya teman-teman ya. Kita kan tahu ya melihat orang ikhlas nggak ikhlasnya, soalnya chatnya itu abangnya sedih dan sangat marah sekali. Saya tahu ya teman-teman ya, seakan-akan nanti saya tidak tahu terima kasih gitu. Saya bukannya tidak tahu terima kasih ya teman-teman ya, tapi karena memang saya betul-betul nggak ada. Saya hanya berdoa semoga nanti saya ada uangnya dan saya akan bayar ya, walaupun entah itu nggak sekarang, entah itu seminggu lagi, 3 minggu lagi, sebulan atau 2 bulan lagi, atau bahkan 1 atau 2 tahun lagi, saya akan tetap bayar itu si abang. Walaupun si abangnya bilang bayar 150.000 aja nggak apa-apa, tapi karena abang itu kayaknya sedikit marah, hati saya tetap nggak tenang ya teman-teman ya. Saya itu tetap nggak tenang ya teman-teman ya, kalau orang kan kita tahu ya teman-teman ya, orang itu marah atau nggak sama saya, sama kita gitu. Jadi saya tahu abang itu pasti sangat marah dan sangat kecewa. Ya begitulah cerita saya teman-teman ya, yang membuat saya galau. Kenapa saya itu galau di saat video saya nggak ada yang nonton? Bukan karena saya itu tidak bersyukur atau tidak tahu gimana ya, tidak tahu bersyukur gitu, bukan. Tapi karena memang waktu itu saya itu memang lagi sangat-sangat galau karena masalah data-data atau Google AdSense saya yang tidak kunjung selesai. Setelah selesai dibantu orang gitu, ternyata saya tidak sanggup untuk membayar orang itu. Itulah yang membuat saya galau dan stres ya teman-teman ya, karena saya merasa terbebani. Orang sudah nolong saya tidak bisa membayar dia dengan yang dia harapkan itu ya teman-teman ya. Jadi saya sangat-sangat merasa terbebani.
Dan sekarang saya cuma berdoa aja semoga video saya makin banyak yang suka, dan sekarang saya hanya berdoa semoga channel YouTube saya bisa makin berkembang, bisa makin sukses seperti teman-teman lainnya, agar saya bisa membayar itu abang dan membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Karena niat saya dari awal memang seperti itu ya teman-teman ya. Saya memang niat dari awal kalau saya nge-YouTube bisa sukses di YouTube, saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk diri saya sendiri, karena diri saya sendiri juga membutuhkan ya teman-teman ya. Itu udah pasti ya. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Maaf sekali kalau kalian menganggap saya itu tidak bersyukur, tapi saya bukannya tidak bersyukur, hanya karena memang saya itu rada-rada galau dan sedikit stres. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, saya itu ngerasa saya itu nggak pernah sesetres ini dalam masalah rumah tangga. Pokoknya intinya saya tuh nggak pernah merasa sesetres ini teman-teman ya, tapi kali ini saya sangat stres di saat saya melihat video saya nggak ada yang nonton ya teman-teman ya. Sebetulnya bukan karena nggak ada yang nonton itu, tapi karena masalah ya yang itu tadi, yang masalah pembayaran Google AdSense saya. Yaitu ya teman-teman, kalau ada yang ingin tahu soal tentang daftar Google AdSense boleh tulis di kolom komentar, tapi untuk teman-teman yang udah tahu pasti dia paham ya teman-teman ya. Mungkin lain kali saya cerita lagi kalau memang cerita saya ini kurang bagus atau kurang bermanfaat. Saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.